Assalamualaikum Cinggu, welcome back to my channel. Hari ini aku akan jelaskan info mengenai core value ASN kolaboratif. Tentunya di podcast Ruang Mazaya. Let's go, check it out. Menurut Bapak Irawan, kolaboratif governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi selalu menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab serta sumber daya. Lalu ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Oke, kita lanjut. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaboratif. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kolaboratif juga memiliki panduan perilaku loh. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan tidak perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam melaksanakan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik tentunya. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi sangat didukung. Yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Oke, kita lanjut ya ke model collaborative governance. Menurut Ansan dan Gas, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialogue, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang sukses. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang guru ASN harus melakukan kolaborasi maupun kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan rekan kerja, dengan siswa, bahkan dengan orang tua murid, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian, kita sebagai seorang guru ASN juga dapat melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan, seperti memberikan vaksin kepada siswa, memberikan pil menstruasi untuk siswi, dan berbagai hal yang dapat dilakukan di dunia kesehatan mencakup kebutuhan siswa. Kemudian, untuk teman-teman yang menjadi guru ASN, jangan takut untuk melakukan kolaborasi. Mulailah diri kalian untuk melakukan hal yang baik. Mulailah diri kalian untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Yakinlah, kesuksesan akan kalian raih jika kalian berani melakukan kolaborasi. Oke, podcast Ruang Mazaya hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast Ruang Mazaya berikutnya. Tetap sehat, salam bahagia, selalu tersenyum dan stay positif. Terima kasih. Sese, kamsahamnida. Thank you. Assalamualaikum. Annyeong yorobun.